Kemudian terkait dengan kemiskinan, ini di lokasi tekad sangat tinggi nih kemiskinannya nih. Data yang kami dapat di Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Papua ini sangat, Menteri Desa sudah membuat tim untuk pemutakhiran data. Bagaimana tim ini bekerja untuk memonitor kemiskinan ekstrim. Kemudian juga sudah ada SEB, surat edaran bersama antara surat edaran bersama antara Menteri Desa dan Menteri Dalam Negeri. Sudah ada surat edaran bersama, sudah ada instruksi kepada para gubernur, para bupati. Nah, ini mohon izin kepada Bapak Ibu Bapeda yang hadir pada kesempatan ini, mohon menjadi perhatian bagaimana kemiskinan ekstrim ini bisa mengacu surat edaran bersama ini, sehingga tadi semua kegiatan untuk penanganan ekstrim penanganannya bisa sesuai dengan SEB ini, dan ada PMK juga yang harus dipedomani. Ini Pak, dalam SEB ini sudah jelas bahwa untuk tahun 2021 harus ada percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim, kemudian besaran BLT yang untuk disampaikan adalah 300.000 dan sebagainya. Kemudian ada kewajiban untuk melaporkan, bupati harus melaporkan ke gubernur nanti melaporkan ke Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri. Ini ada tugas-tugas yang menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian, dan ini saya juga berharap di tekad ini kan ada fasilitator kabupaten. Saya berharap juga teman-teman TK juga memantau ini semua. Jadi bisa bersama-sama untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Terus tadi ini ada timnya, tim untuk pemutakhiran data kemiskinan ekstrim ini sudah dibagi Pak Menteri, masing-masing eselon 1 mendapat lokasinya, misalnya di Provinsi Maluku. Ini tadi Ibu Dirjen Pengembangan Ekonomi sebagai koordinatornya, kemudian dibantu oleh para pejabat tinggi pratamanya, ada Pak Leroy Semi Ugui untuk Maluku Tenggara Barat, Pak Efek Nugroho untuk Maluku Tenggara, Pak Bahar Tani, Kepala Biro Keuangan untuk Maluku Tengah, saya sendiri Aditya Warman untuk Seram Bagian Timur, Pak Sahrul untuk Maluku Barat Daya. Ini sudah ada SK-nya yang nanti bisa Bapak Ibu sekalian dari Bapeda bisa berkoordinasi dengan para PIC ini untuk nanti kita bersama-sama lapor kepada Pak Menteri melalui Pak Sekjen. Terus ini harus jelas bagaimana hubungan tata kerja NMC dengan PMC-nya seperti apa nih? Ada garis komandonya pasti. Mungkin Bapak Ibu sekalian dari NMC, dari teman-teman daerah, Bu Dirjen sering sekali melakukan rapat Zoom meeting untuk mengumpulkan kita semua untuk melihat bagaimana realisasinya, realisasi penyerapan anggaran, belum realisasi capaian fisiknya, penyerapan anggaran. Karena tekad ini hampir 40% atau mungkin lebih malah, 40% dari anggarannya Direktorat Jenderal. Ini Bu Dirjen worry sekali, khawatir sekali. Makanya sampai dilakukan Zoom meeting untuk melakukan laporan tadi. Padahal kalau ini para konsultan ini sudah bekerja sesuai dengan tugas fungsinya, sesuai dengan kontraknya, Bu Dirjen nggak perlu mengumpulkan, sudah secara reguler mungkin ada tenaga ahli bidang keuangan, itu bisa melaporkan realisasinya. Tenaga ahli keuangan di NMC bisa tanya ke provinsi, bisa tanya ke kabupaten dan seterusnya. Nah, ini harus jelas ini. Bagaimana tata kerja garis komando antara NMC sampai ke kader desanya harus jelas. Nah, ini nggak tahu pernah nggak teman-teman NMC ini melakukan rapat koordinasi PMC sampai ke kader desa, pernah nggak? Ini sangat diperlukan. Jangan sampai kayak sekarang ini Bu Dirjen atau Pak Direktur mau tanya realisasi aja susahnya minta ampun. Padahal di NMC ada tenaga ahli keuangan. Terus tugasnya apa nih tenaga ahli keuangan? Nah, ini yang perlu kita ini kan nih, nanti kita sinergikan. Forum ini tepat sekali tadi, temanya kolaborasi tekad, ini sangat tepat sekali. Jadi mohon nanti menjadi perhatian bagaimana hubungan tata kerja terkait dengan struktur tekad ini.
mulai dari NMC sampai ke kader desa, dan bagaimana hubungannya dengan pemerintahnya. Kalau di pusat ada NPMU, National Project Management Unit, di provinsi ada profesional dan sebagainya. Nah ini harus jelas hubungan tata kerjanya. Jangan kita punya konsultan, kita sudah bayar konsultan, tetapi kita masih bingung juga untuk mendapatkan laporannya. Laporan realisasi fisik, laporan realisasi keuangan, masih bingung juga. Bu Dirjen harus marah-marah, kalau malam marah-marah Bu Dirjen kan nggak enak. Waktunya kita tidur, di acara rapat Bu Dirjennya nggak pernah marah sih Ibu, marahnya sambil ketawa, tapi kan kita bisa merasakan, wah Ibu lagi marah. Nah itu kan karena belum optimalnya struktur ini tadi. Sekali lagi kesempatan ini sangat tepat untuk kita nanti bagaimana mensinergikan antar struktur organisasi yang ada di Tekad. Lokusnya mungkin Bapak Ibu sekalian sudah paham, nggak perlu saya sampaikan. Nah ini kami sudah membuat irisan Tekad dengan lokus-lokus yang tadi saya sampaikan. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi di Tekad itu ada 11 daerah tertinggal, ada lokasi di daerah tertinggal. Misalnya di Maluku itu ada Seram bagian barat, Seram bagian timur. Itu masih termasuk daerah tertinggal ini. Bagaimana Tekad dengan program dan kegiatannya bisa mengentaskan ini. Di Maluku Utara, alhamdulillah nggak ada. Di NTT itu masih ada Sumba Timur yang perlu dientaskan. Di Papua ini banyak sekali, ada Bovendigul, ada Dogiai, Jayapura dan sebagainya. Nah ini saya berharap data ini menjadi pegangan teman-teman. Nanti bagaimana mekanisme kerjanya, bagaimana cara kerjanya dan sebagainya, saya yakin namanya konsultan kan pasti punya ahli-ahli yang memikirkan hal ini. Nah ini menjadi perhatian kita semua. Di sana juga ada lokasi kawasan transmigrasi, prioritas nasional. Di sana juga ada KPPN, kawasan perdesaan prioritas nasional. Nah data-data ini menjadi bahan Bapak Ibu sekalian para NMC ini yang ada di sini untuk menjadi acuan kerjanya, untuk bisa mendukung capaian target kinerja kita. Nah mungkin izin yang terakhir terkait dengan BUMDesa Bapak Ibu sekalian. BUMDesa saat ini sudah lahir, saya yakin Bapak Ibu sekalian juga sudah memahami PP 11 tahun 2021, BUMDesa ini sudah di-state sebagai badan hukum, badan usaha berbadan hukum. Namun memang pembadan hukumannya saat ini sedang proses, jadi mulai dari pendaftaran nama, nanti di verifikasi dokumennya, nanti kalau dokumen sudah clear semua baru masuk ke Kementerian Kumham melalui sistem yang terintegrasi dengan Kementerian Desa akan keluar sertifikasi badan hukumnya. Nah ini ada rencana dari Pak Menteri Desa akan dilakukan rakor BUMDes, salah satu kegiatannya nanti akan menyampaikan sertifikat badan hukum dari beberapa BUMDesa yang ditunjuk untuk menyampaikan sertifikatnya bahwa BUMDesa tersebut sudah merupakan badan usaha berbadan hukum. Karena ketika BUMDesa ini seperti tahun-tahun sebelum lahirnya PP 11, BUMDesa itu bukan badan usaha berbadan hukum, menjadi banyak kendala yang dilakukan untuk mengembangkan usahanya. Misalnya untuk mengakses permodalan di perbankan, misalnya mengakses KUR, itu sangat sulit BUMDesa bisa mengakses KUR. Nah ini dengan badan hukum diharapkan kendala-kendala tersebut bisa diatasi. Kemudian untuk melakukan kerjasama itu juga masih susah karena namanya kerjasama juga harus antar badan usaha berbadan hukum. Nah kalau nggak berbadan hukum, nanti ketika ada kewajiban yang nggak terpenuhi, nggak ada tuntutan apapun sama sekali. Jadi ketika ada kewajiban misalnya BUMDesa lupa mengirim barangnya, itu nggak ada tuntutan sama sekali, nggak ada konsekuensi sama sekali. Nah ini dengan berbadan hukumnya BUMDesa, mudah-mudahan nanti BUMDesa akan lebih profesional melakukan usahanya, akan lebih profesional untuk mencari profit. Dan ini yang salah satu hal yang penting juga ini Bapak Ibu sekalian, bahwa BUMDesa di PP 11 di tujuannya sudah di state di situ. Enggak hanya social oriented, enggak hanya berorientasi pada sosial, tapi sudah profit oriented, itu disebut itu. Jadi memang dibutuhkan para pengelola BUMDesa yang profesional, para pengelola BUMDesa yang benar-benar punya jiwa entrepreneur, punya jiwa untuk berwirausaha.
Jadi apapun yang ada di desa itu yang menjadi produk unggulan, BUMDes harus berpikir bagaimana produk unggulan ini bisa dijual, bisa memberikan keuntungan. Nanti akhirnya BUMDes bisa dirasakan manfaatnya untuk pembangunan desa maupun untuk pemberdayaan masyarakat desa. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi forum ini forum yang sangat tepat. Bagaimana kita membangun desa, bagaimana kita bersama-sama membangun desa, memberdayakan masyarakat desa dengan pola sinergi dan kolaborasi tadi. Dan ini forumnya tekad, tepat sekali bagaimana tekad bisa mendukung target kinerja kita semua tadi di Kementerian Desa. Tentunya harapan kami pertemuan ini enggak hanya berhenti di sini, bisa diteruskan ke pertemuan-pertemuan berikutnya yang lebih detail. Misalnya NMC pertemuan dengan PMC atau pertemuan dengan kader desa dan sebagainya. Ini harapan ini harus bisa dilanditkan sampai ke tingkat desa. Mudah-mudahan dengan pola kolaborasi dan integrasi ini, sinergi ini, tujuan yang sudah dicanangkan kepada kementerian maupun kepada Direktorat Jenderal kami bisa tercapai. Terima kasih, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, saya akhiri.